biru. Tanda pagi telah dimulai. Artinya, kamu telah melewati kemarin. Hal yang telah berlalu tidak bisa kita ulang kembali. Musnahkan kecewamu untuk kemarin, karena pagi ini kamu harus mulai hal yang baru. Assalamualaikum citizen Indonesia. Akhir-akhir ini berita isinya virus corona lagi. Tahu nggak virus corona itu apa? Virus corona itu virus yang menyerang sistem pernapasan. Bisa menyebabkan gangguan ringan pada pernapasan, infeksi paru-paru hingga kematian. Virus ini menyebar sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara. Ngeri juga ya. Hari ini kita sharing cerita yuk. Bosan kan di rumah terus? Dulu mau keluar rumah, kita asal keluar. Sering gak pakai masker. Gak peduli ada bahaya di luar. Polusi dan kawan-kawannya. Sekarang mau keluar rumah, udah was-was duluan. Pakai masker, bawa sanitizer, jaga jarak sama orang. Bagus, ya emang gitu sih seharusnya. Lebih bagus lagi kalau kita bisa diam di rumah. Kita bahas dampak virus corona dulu yuk. Dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini hasil rangkuman aku aja sih. Nanti kalian bisa nambahin di kolom komentar ya. Biar komunikasi ini gak jadi komunikasi satu arah. Masa kalian tega biarin aku ngomong sendirian? Yang pertama, kita lihat dari segi kesehatan. Tenaga medis sudah mulai keteteran. Kurangnya alat pelindung diri hingga banyak yang jadi korban. Yang kedua, segi sosial. Banyak tenaga medis yang diusir sampai tidak punya tempat tinggal. Dicemooh warga. Sudah begitu, pemakaman korban virus ini banyak yang menolak jika desanya jadi tempat pemakaman. Hei, coba kamu di posisinya, di posisi keluarganya. Pasti kamu akan sakit hati kan? Kalau enggak, sini aku tanya, hati kamu udah mati rasa? Maaf, aku nggak mau ngejudge, tapi beneran, gak kasihan. Jangan ditolak ya, Pak, Bu, Mbak, Mas, Kak. Kita kan sama-sama manusia. Dikasih hati nurani untuk bisa simpati. Yang ketiga, dari segi politik. Baru-baru ini aku dapat kabar, caleg-caleg sudah mulai mencuri start membagikan masker dan sembako. Bagaimana tanggapan kalian? Kalau aku, ya nggak apa-apa sih, itu terserah mereka. Setiap caleg punya cara masing-masing untuk mendapatkan simpati masyarakat. Yang penting, mereka tidak ada unsur memaksa. Yang keempat, segi ekonomi. Ini nih, banyak yang mengeluh omset menurun, bahan baku naik, dirumahkan sampai terpaksa menutup usaha. Tetap bersabar, ikhtiar. Setiap masalah ada jalan. Dan yang tahu jalanmu, ya kamu sendiri. Ya, jawaban paling klise yang aku punya untuk kalian. Ya cuma itu. Kalau dapat bantuan sembako, ya bersyukur. Udah sih gitu aja. Jangan stok masker, hand sanitizer, dan kawan-kawannya buat naikin harga. Nggak berkah kawan. Terus ada lagi panic buying. Stok-stok di toko, minimarket, sampai supermarket pada habis. Orang yang benar-benar membutuhkan barang tersebut sampai nggak kebagian. Yang kelima, segi keamanan. Nah ini, narapidana pada dipulangin dari lapas. Padahal kita tahu, kalau ekonomi menurun, kemiskinan meningkat,
tingkat kriminalitas pasti akan melonjak. Dengan adanya regulasi ini, mereka sama aja nambah-nambahin beban pekerjaan polisi. Polisi yang sekarang kita tahu sebagai garda terdepan juga dalam menanggulangi virus corona. Yang keenam, segi pendidikan. Dampak yang paling terasa bagi aku. Sekolah online, kuliah online, ujian online. Ya kalau punya fasilitas memadai, itu bukan masalah. Temannya adik sepupu aku, orang tuanya bahkan tidak punya handphone. Sampai sekarang aku nggak tahu bagaimana cara dia sekolah online. Padahal semua tugas di-share dan dikumpulkan lewat WhatsApp. Tetap semangat ya. Next yang terakhir, dari segi psikologi. Aku sih bukan anak psikologi yang mengerti tentang itu. Tapi semua orang juga tahu kalau kita nggak cuma punya raga, tapi juga punya jiwa, mental. Ada yang mentalnya kuat saat menghadapi masalah, menghadapi dengan santai namun tetap waspada. Tapi ada juga yang mentalnya lemah, mudah terpengaruh. Lihat info yang menurutnya menakutkan sedikit, dia bisa kepikiran dan berujung sakit fisik. Ada banyak ketakutan dan kecemasan dapat mendorong perilaku yang merugikan diri sendiri. Jadi, kita jangan menyebar informasi secara asal ya. Ini bisa mengganggu kesehatan mental orang sekitarmu yang kamu gak sadari. Dari tadi, dampak negatif semua ya. Sekarang kita bahas dampak positifnya. Udara jadi lebih bersih, dan langit nampak semakin biru. Penanggulangan virus ini bisa kita lakukan secara mandiri loh. Mulai dari memakai masker, di rumah aja, jangan mudik, tenangkan pikiranmu, jangan stres, jaga asupan makanan, rajin cuci tangan, hindari kontak langsung, jangan sentuh area wajah, etika bersin dan batuk, hindari berbagi barang pribadi, physical distancing, dan bersihkan perabot rumah. Kamu bisa bersihkan noda membandel pada keramik dan kaca menggunakan Miracle One. Coba cari aja di Shopee atau di Instagram. Miracle in Spray. Sudah dengar kan tadi? Virus ini menyebar sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara. Bahkan sampai ke Indonesia hanya dalam beberapa bulan saja. Menyepelekan. Itu penyebab utamanya. Awal munculnya virus ini, kita menyepelekannya. Sekarang, virus ini telah menyebar. Jangan sampai kita menyepelekan lagi. Udah cerita panjang banget nih aku. Kalau cerita aku ada yang nyinggung kamu, aku minta maaf ya. Kalau ada yang kurang dan belum aku ceritain, kita lanjutin aja di kolom komentar. Semangat, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum.